Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Yusran. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Makassar. NIM saya 24902048551. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 5 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oh, semangat semua sepertinya di pagi hari ya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Oh iya, Saki, silakan Saki. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Saki. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase perkenalan. Tapi perkenalan di sini Ibu mau kita sistem menyanyi. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, namaku Husnul. Siapa yang mau lanjut? Oh iya, Tristan, silahkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, Ibu ada pertanyaan. Berapa jam dalam sehari kalian menggunakan gadget? Ada yang mau jawab? Oke, Saki. Berapa jam dalam sehari kamu menggunakan gadget, Saki? 8 jam sehari. Itu apa-apa saja yang kamu gunakan, Saki? Kan ini 24 jam. Berarti 8 jamnya menggunakan gadget. Saki menggunakan pada waktu apa? Bangun pagi. Di sekolah? Oh, di sekolah juga menggunakan HP. Ibu ada challenge, namanya Digital Detox Challenge. Di sini, Ibu akan mengumpulkan semua HP kalian selama 5 menit. Jadi kalian tidak bermain HP selama 5 menit, tapi kalian mengisi kartu skenario ini. Oke? Oke. Setuju? Setuju. Oh iya, Ibu kumpulkan HP-nya ya. Pelan-pelan. Jadi, selanjutnya, Saki boleh minta tolong bagikan ke teman-temannya. Ya, ini diisi ya. Waktunya 5 menit. Jadi selama 5 menit itu, kalian mengisi, Ibu stopwatch ya. Dimulai dari sekarang. Itu namanya kartu skenario. Jadi di dalam kartu skenario itu ada situasinya. Kalian membaca situasi dan menjawab dari situasi tersebut. Ferdi sudah? Boleh dikumpulkan? Nanti Ibu akan pilih salah satu dari kertas ini untuk membacakan kartu skenario yang dia miliki. Oke, 2 menit 30 detik berjalan. Julian sudah. Tiga menit.
Tidak usah terburu-buru, baru 3 menit, Nak. Tiga menit 40 detik. 1 menit lagi. Oke, yang paling atas. Saki 7A. Ya, silakan dibacakan Saki, kartu skenario-nya Saki. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali menghadapi aturan ini? Biasa saja karena sudah terbiasa. Oh iya, terus? Aktivitas apa yang kamu pilih untuk mengisi jam bebas gadget? Bermain sama teman atau tidak membaca buku? Oh, beraktivitas sosial berarti ya. Ya, selanjutnya. Apakah kamu pernah mengalami gejala seperti gelisah, cemas, atau tidak nyaman? Ya, cemas bisa tidak. Oh, pernah mengalami tapi. Apa manfaat yang kamu rasakan dari jam bebas gadget ini? Bisa mengisi waktu luang seperti bersosialisasi. Oke, mari. Terima kasih Saki atas jawabannya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Selanjutnya. Nah, kita akan menonton sebuah film pendek. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini?
hilang kendali. Bagaimana jika begini? Karena dunia tak sekecil genggamanku, ikutilah perkembangan zaman tanpa melupakan budaya dan acuh terhadap sesama. Oke, itulah tadi salah satu film pendek tentang kecanduan gadget, penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, kan tadi sudah nonton video. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Seberapa kecanduankah kamu terhadap gadget? Ada yang mau jawab? Seberapa kecanduankah kamu terhadap gadget? Nana? Mau? Oh. Tristan, oke. Seberapa kecanduankah kamu terhadap gadget? Tidak terlalu candu. Tidak seperti yang tadi. Tapi tetap bersosialisasi berarti. Ada lagi? Ya, Saki. 1/10. Oh, berarti Saki jarang menggunakan gadget. Untuk hal-hal tertentu saja. Oke, ada lagi? Ya, Cliff. Waktu saya pakai itu waktu belajar, kalau belajar saya pakai HP untuk belajar, kalau main saya pakai HP untuk bermain. Oh, jadi ada jam-jam tertentunya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan apa itu gadget? Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, umumnya memberikan kemudahan akses dan konektivitas bagi penggunanya. Nah, tahu apa macam-macam gadget? Ada yang tahu? Apa? Handphone. Ada lagi? Ya, iPad. Ada lagi? Salah satunya smartwatch. Smartwatch itu termasuk gadget. Terus iPad tadi yang dijelaskan oleh Taki, tab juga termasuk gadget. Laptop, komputer itu semua termasuk kategori gadget. Oke, selanjutnya. Dampak positif menggunakan gadget. Jadi gadget itu ada dampak positifnya loh sebenarnya. Nah, akses informasi, mempermudah akses terhadap informasi dan pengetahuan terbaru. Jadi, kalian bisa mengetahui info-info terbaru, pembelajaran terbaru, itu bisa jadi dari gadget, ya kan? Ujian juga menggunakan gadget kan di sini. Terus yang kedua, komunikasi, memfasilitasi komunikasi jarak jauh dengan keluarga dan teman. Contoh, besok ada tugas, tapi Cliff nggak masuk sekolah, dan dihubungi oleh Pukaina. Pukaina bilang, Cliff besok ada tugas loh. Itu mempermudah komunikasi gadget. Nah, selanjutnya pembelajaran, menyediakan akses ke platform pembelajaran digital dan sumber belajar online. Ada di sini yang tahu ruang guru. Nah, seperti itu. Bisa belajar online di sana. Selanjutnya produktivitas.
meningkatkan efisiensi melalui berbagai aplikasi produktivitas. Tapi kalau terlalu berlebihan bermain game, ternyata ada dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Kalau terlalu lama bermain gadget bisa jadi mata kering dan ketegangan mata. Ada yang pernah merasakan? Sakit kepala dan leher? Oh pernah, berarti terlalu sering itu menggunakan gadget. Nah, terus masuk lagi, lama-kelamaan akan mengganggu mental. Iya, kalau terlalu banyak menggunakan gadget bisa jadi kecemasan dan depresi. Kayak kalau ndak ada gadget pusing Ki. Itu kecemasan nak. Kayak, mana nih gadgetku? Begitu. Mungkin ada yang selalu basah tangannya terus bilang, mana nih gadgetku? Itu salah satu kecemasan. Tanda-tanda kecemasan. FOMO. Ada yang FOMO di sini karena temannya main game, dia juga mau main game. Konsep digital well-being. Ini adalah konsep keadaan di mana seseorang mampu menggunakan teknologi secara sadar, seimbang, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini salah satu konsep untuk penggunaan gadget yang baik. Yang pertama, yang kalian harus ketahui, kesadaran digital. Jadi kalian mampu dan mengenali, apalagi memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kalian. Yang kedua, keseimbangan digital. Menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Jadi kehidupan sosial itu penting. Kehidupan di media sosial juga penting. Jadi seimbang. Yang ketiga, kemampuan mengontrol. Mengendalikan penggunaan teknologi bukan dikendalikan oleh teknologi. Siapa di sini yang dikendalikan oleh teknologi? Saki? Oh tidak. Orang yang dikendalikan oleh teknologi seperti saya tidak main game dalam 1 jam ini saya stres. Itu orang-orang yang sudah dikendalikan oleh teknologi. Nah, selanjutnya kesehatan digital. Menggunakan teknologi dengan cara yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Contohnya, ada yang tahu menggunakan teknologi yang mendukung kesehatan fisik? Kayak aplikasi lari. Ada yang biasa lari di sini jogging? Nah, pakai Strava betul. JT juga ada aplikasi khususnya. Terus dan mental. Jadi kalau fisik sehat, mental sehat, fisik pun ikut sehat. Tapi tidak ada yang pernah cyberbullying di sini toh? Cyberbullying atau korban cyberbullying pernah? Pernah? Karena apa Saki? Dibully karena? Di TikTok? Dihujat sama oknum. Jadi Saki, apa yang Saki lakukan? Oh, menghapus. Oh, iya betul. Jadi kalau kapan kita menghadapi cyberbullying, bukan membalas nak, tapi lebih menghadapi. Jangan lari dari masalah, oke? Next. Strategi penggunaan gadget yang bijak. Yang pertama, mengenal waktu screen time. Ada yang tahu waktu screen time? Waktu untuk bermain gadget. Jadi kalian mengatur waktunya. Tips implementasi penggunaan gadget yang bijak. Yang pertama kalian ada tipsnya. Yang pertama ada sistem reward. Berikan reward pada diri sendiri setelah berhasil mengurangi waktu penggunaan gadget. Jadi kalian memberikan hadiah sama diri sendiri kalau berhasil mengurangi waktu penggunaan gadget kan. Yang kedua, buat sistem poin untuk setiap jam bebas gadget yang berhasil dilakukan. Selanjutnya sistem pendukung, libatkan teman. Oke, komunikasikan rencana pengurangan penggunaan gadget dengan keluarga kayak contoh klip. Klip itu di rumahnya dia ada jam pengurangan gadgetnya. Jadi setiap mau tidur harus dikumpul gadgetnya di orang tuanya. Itu salah satu jam pengurangan gadget. Rencana pengurangan penggunaan gadget dengan keluarga. Selanjutnya. Quotes of the day. Selalu menggunakan gadget bukanlah kebiasaan yang sehat. Hentikan sebelum itu menghentikanmu dari mencapai semua yang perlu kamu capai. Jadi, kerja kelompok terus diisi. Setiap kelompok mengirim setiap orang untuk membacakan. Waktunya
7 menit untuk mengisi. Oke? Nah, ayo, kelompok nak, kerja kelompok sayang, sama temannya. Ini ada 3 pertanyaan. Ini screen time challenge. Jam berapa kan Anda menggunakan gadget dalam waktu yang lama dalam sehari? Jadi semua jamnya baru satu mau ditulis. Untuk salah satunya mau. Oke, dampak yang dirasakan. Kan tadi Ibu jelaskan dampak positif negatif toh? Diisi seberapa ketergantungan, checklist saja. Oke? Nah, Rani, iya sayang. Di checklist saja satunya. Iya. Satu. Ini juga jawabannya satu orang. Tidak semua jadi dikumpulkan di semua hasil anuta. Kayak saya 8 jam Kak. Ini 7 jam nih. Oh 11 jam Berdi. Harus dikurangi nak penggunaan gadget tuh. Jawabnya hasil diskusi nak. Oke? Siapa yang paling tinggi di sini? Jawabnya hasil diskusi Nana. Oke, ini aman. Oke. Aman Sheila. Nama-nama tak nak? Nama pendek mau ditulis di sini. Iya. Mau kelompok tak? Sudah? Sudah? Oke. Dimulai dari kelompoknya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 1. Oke. Silakan. Siapa perwakilan? Paling. Ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota oleh yaitu saya, Muhammad Zainul Fala, Ukaina, Najwa, Ainun dan Sheila. Kami akan menjawab tentang pertanyaan challenge yang diberikan oleh Bosnul. Pertanyaan pertama, jam berapakah Anda menggunakan gadget dalam waktu yang lama dalam sehari? Dari hasil diskusi kami menggunakan gadget 6 jam per hari. Kemudian yang kedua, dapat apa yang Anda rasakan saat Anda menggunakan gadget? Nah, dampak positif yang kami dapat dari hasil diskusi bersama, yang pertama adalah dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga dari jarak jauh. Yang kedua, dapat mencari hiburan seperti musik, film, ataupun games. Nah, dampak negatif yang kami dapat yaitu ada yang sakit mata, ada yang menjadi korban mungkin dari cyberbullying dan mobbing atau menghiraukan orang lain karena terlalu fokus terhadap gadget. Nah, pertanyaan ketiga, seberapa ketergantungan Anda dengan gadget? Menurut hasil diskusi kami ternyata karena kami menggunakan gadget sesuai pada waktunya. Kalau belajar itu kami simpan dan kalau sudah waktu luang kami menggunakan dengan seperti yang seperti saya. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ya, silakan. Oh, sendiri Rani. Oke. Oke. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari kelas 7A
Fadil, Caca, Nana, Saki, Julian, dan saya Chris. Oke. Kali ini kami ingin menjelaskan apa yang menjawab apa yang tertera di sini. Beberapa pertanyaan. Jawaban pertanyaan pertama, jam berapakah Anda menggunakan gadget dalam waktu yang lama dalam sehari? Jawaban kami 7 jam. Terus nomor kedua, dampak apa yang Anda rasakan saat Anda menggunakan gadget? Ada 2 dampak sini, ada 2 dampak, ada positif dan negatif. Dampak positifnya kita bisa berkomunikasi jarak jauh lah dengan teman, keluarga. Terus kedua, bisa mengakses media sosial dengan mudah. Jadi kita mengakses media sosial dengan mudah, kita dapat bersosialisasi, komunikasi. Nah, terus ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini ada 2. Pertama itu, jika kita terlalu sering menggunakan gadget, kita bisa mengalami mata kering atau sakit mata lah. Oke. Terus yang kedua, kita bisa sakit kepala dan leher. Oh iya. Nah, jika terlalu banyak gadget, ini bisa terganggu. Iya ya. Terus yang terakhir, ada seberapa ketergantungan Anda dengan gadget. Jawaban kami adalah netral. Bisa ya, bisa tidak. Ya, terima kasih atas jawabannya, Clip. Oke. Ibu mau menyimpulkan tadi bahwa gadget itu perlu tapi harus ke dampak positif, nak. Jangan gunakan ke dampak negatif. Oke? Jadi, ini selalu menggunakan gadget bukanlah kebiasaan yang sehat. Hentikan sebelum itu menghentikanmu dari mencapai semua yang perlu kamu capai. Betul? Betul. Terima kasih. Ibu ada sticky note. Ini kita bikin komitmen bebas gadget. Jadi setiap orang ibu bagikan, tapi nanti ditempel pada saat selesai. Oke? Jadi nanti ibu memberikan ini pada saat sudah selesai. Jadi kalian menempelkan masing-masing komitmen kalian untuk tidak menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget, tidak terlalu sering menggunakan gadget. Oke? Bisa? Bisa. Menggunakan gadget dengan dampak positif. Oke, saya berkomitmen untuk menggunakan gadget dengan bijak. Itu tulisannya dan tanda tangan. Bisa? Oke. Nah, ibu bagikan ini ya. Kalian mengisi terus menempelkan ke situ. Masing-masing. Iya. Kan tanda tangan, sayang. Iya, sama nama, tulisannya, nama. Tulisannya tadi, saya berkomitmen untuk menggunakan gadget dengan bijak. Ya, silakan ditempelkan. Baik, itulah tadi materi yang telah Ibu bawakan tentang apa tadi? Penggunaan gadget yang apa? Bijak. Berarti kalian kedepannya harus menggunakan gadget dengan bijak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa karena telah melakukan layanan. Sebelum kita akhiri ini semua, marilah kita baca doa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.